Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Hairudin, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat, mengampu mata kuliah pada semester ini yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Berikut deskripsi penjelasan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, jumlah SKS 3 SKS, kode mata kuliah MPB 506 semester 5. Oke, deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini merupakan kebijakan dan praktis menentukan aspek manajemen manusia dan manajemen itu sendiri. Di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tujuan fungsi manajemen sumber daya manusia, perencanaan manajemen sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan tenaga kerja, pengembangan manajemen sumber daya manusia, dan perencanaan karir, terakhir audit kepegawaian. Selanjutnya, capaian pembelajaran yaitu CMK mata kuliah, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian seleksi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan manfaat seleksi. Ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis, positif, dan kritis. Metode pembelajaran pada Manajemen Sumber Daya Manusia 1 ini, saya melakukan teknik pembelajaran yaitu DIR, di mana Lerperi menjelaskan tentang kepada mahasiswa atau memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang materi yang akan disampaikan seperti seleksi karyawan. Kedua, interaction. Bagaimana antara dosen, saya sendiri, dan mahasiswa berinteraksi dalam melaksanakan perkuliahan daring, yaitu menggunakan WhatsApp, Google Meet, dan Classroom. Oke, yang ketiga yaitu menggunakan asesmen, di mana asesmen ini dosen bisa menilai mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 semester, yaitu di kontrak perkuliahan saya menjelaskan tentang bagaimana penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Oke, di mana asesmen tadi sistem penilaian yang saya lakukan selama 1 semester, yaitu pertama diskusi, tanya jawab ataupun request, itu bobotnya bernilai 10%. Kedua, tugas kelompok atau tugas individu, nilai bobotnya 35%. Selanjutnya, ujian tengah semester atau UTS, bobot nilainya 10%. Selanjutnya juga nilai ujian akhir semester, saya beri nilai bobotnya 20%. Selanjutnya, partisipasi, saya beri bobot nilainya 25%. Jadi nilai keseluruhannya berjumlah 100%. Itulah deskripsi pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester 5 ini. Berikut video pembelajaran daring saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk perkuliahan kita pagi hari ini, yaitu kita melaksanakan perkuliahan daring yang judulnya seleksi karyawan. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, terlebih baik dulu kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Oke, jadi kita langsung aja kita memasuki ke materi perkuliahan kita hari ini. Oke, saya tampilkan slide-nya ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti kita mulai aja perkuliahan kita ya. Oke, hari ini kita membahas masalah seleksi. Nah, di sini seleksi pada pertemuan ke-6. Oke, jadi kita kuliah hari ini judulnya seleksi. Pokok pembahasan materi kita yaitu apa yang pertama? Siapa yang bisa membacakan? Ada pengertian seleksi, tujuan seleksi, Ya, dan tahap proses seleksi. Ya, oke, jadi dalam tahap seleksi terbagi lagi 3, ya kan? Siapa yang Iya, membacakan? Pak. Wawancara, tes tertulis, dan tes fisik. Oke, berarti sudah paham kalian ya kan? Nah, inilah pembahasan pertemuan perkuliahan kita yang ke-6 tentang seleksi. Oke, selanjutnya saya tampilkan lagi. Nah, di sini kalian udah lihat gambarnya? Sudah, Oke. Pak. Di mana pengertian seleksi? Nah, jadi dari lihat gambar ini banyak karyawan atau calon pelamar yang akan seleksi, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, ya kan, siap untuk diseleksi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Selanjutnya saya tampilkan. Di sini ada pengertian seleksi. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Seleksi menurut Mondino pada tahun 2005 halaman 162 yaitu proses pemilihan dari sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Oke, terima kasih. Itulah pengertian seleksi jelas ya kan. Seleksi itu penentuan dari pelamar ya kan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai keinginan suatu perusahaan. Itu menurut kita ya kan. Menurut para ahli tadi yang sudah dibacakan oleh rekannya ya kan. Kalian tahu udah kan? Mungkin masuk kuliah kemarin pada semester awal udah diseleksi ya kan? Harus melengkapi persyaratannya. Terus apa lagi? Harus ada pas fotonya, ya kan? Nah, itu disitulah tahap seleksi untuk mendapatkan atau masuk kuliah di perguruan tinggi. Baik juga itu para pekerja. Yaitu dalam setiap orang mau bekerja, masuk ke lamaran pekerjaan, itu ada tahapan seleksi. Ya kan? Dalam tahap seleksi itulah penentuan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai tidaknya. Ya kan? Oke, selanjutnya ada tujuan seleksi. Iya. Di mana tujuan seleksi itu terbagi ada 5. Ada 5. Oke, siapa yang membacakannya? Dayanti, Pak. Oke, silakan Dayanti. Oke, tujuan seleksi yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan menempatan pelamaran suatu minat sesuai minat. 4, memperlakukan pelamar secara adil dan
meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Oke, ya itulah tujuan seleksi. Jelas ya kan, tujuan seleksi itu untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan posisi untuk ditempatkan di mana dibutuhkan suatu perusahaan. Nah, jadi umpamanya ini contoh ya kan, umpamanya Dayanti nanti selesai kuliah jurusan manajemen ya kan, jelas ditempatkan di bagian administrasi atau bagian admin atau bagian manajemennya ya kan, yang pandai mengelola tentang sumber daya manusia. Biasa kalau di suatu perusahaan ditempatkan bagian personalia atau admin ya kan, yang bagian sumber daya manusia. Itulah yang maksud tujuan seleksi, untuk mendapatkan seseorang karyawan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya di bidang ilmunya masing-masing ya kan. Nah, sesuai tujuan seleksi. Nah, untuk mendapatkan keuntungan atau investasi sumber daya manusia. Berarti sumber daya manusia itu harus sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada tahapan proses seleksi. Apa yang dilakukan penerima atau sebuah perusahaan? Pertama apa? Siapa yang tahu ini? Pengisian dan penyaringan formulir lamaran. Iya, yaitu pengisian dan penyaringan formulir lamaran. Jelas ya kan, itu biasanya di TU ya kan, penerimaan disaring dulu, yang mana pelamar yang mencukupi syarat atau tidak. Selanjutnya apa? Coba Raisa. Bisa? Wawancara pendahuluan. Selanjutnya juga ada tes apa? Tes formal. Ya kan? Nah, selanjutnya juga ada wawancara diagnostik, ada pemeriksaan referensi, tes fisik, dan keputusan final. Ya kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang tahap proses seleksi? Raisa, Pak. Oke, silakan Raisa. Kalau gimana Pak, kalau itu tahapan ini kan ada 7 kan Pak. Kalau gimana kurang 1 gitu Pak dalam proses seleksinya. Apa yang... Oke, jadi siapa yang bisa menjawabnya? Kalau umpama kurang salah satu tahapan seleksi. Ayo, gimana pendapat yang lain? Kalau pendapat D berarti dia apa Pak? Gagal dalam tersebut. Oke, nggak apa-apa ya kan? Nah, ya bisa jadi dikatakan gagal, bisa juga di tahapan proses ini harus diinterview, kan ada interview, itu ada fisik, ada secara apa? Fisik atau secara tulisan, ditambah lagi tahapannya ya kan? Umpama tahapan fisik tadi kurang, nah, coba secara tulisan. Kalau dia mampu, berarti bisa diterima. Ya kan? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin. Sini ada gambar wawancara pendahuluan. Oke, kalian paham enggak dengan gambar ini? Insya Allah, Pak. Ya, apa? Ada seorang manajer dan ada seorang pelamar sebagai karyawan. Apa yang dilakukannya? Ayo. Melakukan itu, Pak. Wawancara. Wawancara. Iya, wawancara secara langsung. Iya, langsung, tatap mata. Nah, iya kan? Betul. Apa yang ditanyakan manajer terhadap karyawan baru yang biasa ditanya? Yang jelas menanya minat. Mau kerja di mana, bagian posisi apa, ya kan? Nah, berapa gaji yang pengen diterima, ya kan? Oke, sini kalian sudah paham nih. Mungkin sebagian sudah pernah, sebagian juga belum pernah. Kalau masuk kerja sebuah perusahaan, baik itu organisasi, berarti sudah mengalami seperti gambar di sini ya. Oke. Nah, di sini masih lihat? Lihat, Pak. Oke, siapa yang membacakan? Dayanti, Pak. Oke, silakan.
tipe tes yang pertama ada minat, yang kedua ada kemampuan, ketiga ada kepribadian, keempat ada kecakapan, dan kelima ada tulisan tangan. Oke. Udah, oke. Terima kasih Dayanti yang telah membacakan. Tapi saya mau tanya nih sama yang lain. Boleh yang lain? Boleh ya, Dayanti. Minat itu apa? Keinginan. Iya, keinginan. Apa lagi? Bakat. Iya, bakat. Oke, yang kedua kemampuan. Siapa yang paham? Adalah skill, Pak. Iya, skill. Berarti kemampuan itu berarti kalau kemampuannya di komputer berarti dia jago di komputer, ya kan? Kalau dia kemampuan berbahasa Inggris berarti bisa dia berbahasa Inggris. Ya kan? Kalau kemampuannya di mana matematika berarti dia jago berhitung, ya kan? Kalau hobinya berolahraga? Di bidang olahraga lah dia, Pak. Kayak bola Iya, voli, bola berarti kemampuannya bidang olahraga. Olahraga. Selanjutnya di sini ada kepribadian. Apa pribadi itu? Biasa kemampuan perilaku, ya kan? Sikapnya, ya kan? Iya. Nah, oke. Selanjutnya ada kecakapan. Siapa yang tahu kecakapan Bapak? Menuturkan kata. Iya, oke. Lebih luas gitu. Oke, kecakapan. Kalau udah selesai kuliah, ya kan? Dunia kerja, kecakapan itu penting, ya kan? Itu penting. Oke, selanjutnya ada tulisan tangan. Siapa paham tentang tulisan tangan? Kerapian dalam menulis ya, Pak? Iya, betul. Tulisan tangan itu yang dibutuhkan rapi, ya kan? Nah, kalau udah rapi tulisan, yang memeriksa, umpamanya kalian mengerjakan soal nih, ya kan? Pak Abdul aja lihat tulisan cantik, udah senang Pak Abdul, ya kan? Berarti memang bagus. Dilihat jawabannya sesuai, berarti udah bagus. Berarti jawabannya benar, tulisannya bagus, ya kan? Itu. Oke, selanjutnya ada wawancara lanjutan, di mana tujuan mendapatkan tambahan informasi dalam proses seleksi untuk menempatkan kesesuaian pelamar dengan lowongan pekerjaan yang ada. Itu menggunakan tujuan wawancara, ya kan? Nah, di sini ada tipe wawancara. Ada berapa? Ada 5. Iya, ada 5. Berarti pertama apa? Wawancara terstruktur. Oke, yang kedua? Wawancara tidak struktur. Iya, selanjutnya Tes interview. Iya, oke. Di sini selanjutnya panel interview. Ya, oke, ini wawancara kelompok. Iya, jelas ya kan? Kenapa wawancara terstruktur? Ini gambarnya, ya kan? Ini wawancara terstruktur. Kenapa? Seorang pelamar, satu orang ini, ya kan? Ada yang menginterview berempat. Nah, berarti masing-masing berempat ini, ya kan? Itulah seperti audisi, ya kan? Nah, yang di depan satu orang penyanyi, yang di depan ada jurinya ada berempat. Lain-lain menilainya, ya kan? Nanti digabung jadi satu. Itulah hasil total keseluruhan wawancara terstruktur. Ya kan? Oke, kita lanjutin. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ini wawancara efektif. Nah, terbagi ada 5. Silakan siapa yang mau membacakan? Oke, silakan. Wawancara yang efektif yang pertama, berikan perhatian secara baik pada calon seleksi dan pelatihan pewawancara. Iya, oke. Yang kedua, rencana wawancaranya mencakup spesifik informasi. Yang ketiga, pewawancara harus menempatkan pelamar pada keadaan yang menyenangkan. Yang keempat, fakta yang diperoleh dalam wawancara dicatat. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap keefektivitas proses wawancara. Oke, jelas ya kan? Ini wawancara efektif, ya kan? Nah, kalau udah efektif, apa kebalikannya? Berarti sesuai keinginan pelamar atau seleksi, ya kan? Berarti efektif sudah bagus, ya kan? Nah, berarti
memberi perhatian secara baik pada calon pelamar atau pelatihan wawancara. Oke. Ya kan, yang selanjutnya rencana wawancara sebaiknya merancang ya kan spesifik informasi, merancang sebagus mungkin atau informasinya sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi ya kan. Nah, selanjutnya pewawancara harus menempatkan pelamar pada keadaan yang menyenangkan, jelas ya kan. Setiap pelamar harus menyenangkan, ruangannya bagus, ber-AC, wangi, ya kan, senang jadinya ya kan, oh bagus ruangan wawancaranya. Oke. Nah selanjutnya fakta yang diperoleh dalam wawancara dicatat apa keputusan dalam wawancara ya kan. Yang terakhir evaluasi terhadap keefektivitasan proses wawancara, jelas ya efektif tidak wawancara. Kalau sudah efektif berarti itu wawancara yang bagus sesuai keinginan yang dibutuhkan perusahaan atau suatu organisasi. Oke, ini pengecekan referensi. Apa? Coba siapa yang bisa membacakan? Dayanti, Pak. Oke, silakan. Pengecekan referensi yang pertama ada ke pribadi, kedua ada sekolah atau PTN atau PTS, tiga tempat kerja pelamar. Oke, saya mau tanya nih sama kalian semua. Pribadi itu apa? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Berarti kemampuan seorang yang jadi pelamar atau untuk seleksi ya kan? Iya. Apa data-data yang kita butuhkan biasa? Biodata. Iya, apa pertama? KTP. Iya, di dalam KTP apa Bu isinya? Nama, Iya, nama. Apa lagi? Agama. Apa lagi? Nih. Iya, alamat. Iya, baik itu di mana tinggal. Itu KTP ya kan, itu kepribadian kita. Ada foto kita ya kan. Nah, itu kalau kita orang pengen kenal kita, lihat KTP-nya ya kan. Oke. Yang kedua apa? Sekolah. Iya, sekolah. Sekolah itu apa? pendidikan. Iya, umpamanya kalian nanti selesai kuliah, berarti ditanya orang kalian pendidikannya apa? S1 umpamanya kan. Ditanya lagi apa? Jurusan apa? Manajemen umpamanya ya kan. Nah, itu pendidikan. Itu perlu dalam suatu perusahaan atau lowongan kerjaan membutuhkan itu semua, ya kan? Itu tahap seleksi. Umpama dibutuhkan sarjana S1 nih, masuk bank atau kita masuk lamaran di bank ya kan? Kita masukkan lama SMA, diterima apa tidak? Tidak. Iya, jelas di administrasi udah gagal kita. Nah, itulah gunanya kita pendidikan atau sekolah. Yang ketiga apa lagi? Tempat Kerja sebelumnya. Iya, nah, ini apa? Pengalaman. Nah, seorang karyawan yang masuk lamaran untuk seleksi tadi udah punya pengalaman tidak? Kalau sudah, dilampirkanlah di data riwayat pengecekan referensi tadi, yaitu syarat untuk lamaran kerja. Oke, selanjutnya di sini ada gambar apa? Ada tes fisik. Iya, tes fisik. Nah, oke. Kalian sudah pernah mengalami tes fisik? Belum, Pak. Belum pernah. Oke. Kalau lihat di gambar ini apa anggota penilai atau juri. Kalau ini anggap aja pemugari ya kan atau pemugara ya kan. Berarti biasa ini lihat gambar ini cek seleksi kerja di pesawat atau pengen jadi pemugari ya kan atau di perusahaan elit ya kan. Nah, berarti yang dibutuhkan fisik ya kan, penampilan, betul tidak? Betul, Pak. Nah, apa yang dilihat? Pakaiannya, gaya jalannya, betul tidak? Iya. Berarti kalau suatu bank atau perusahaan dibutuhkan kalau perempuan tuh yang penampilannya yang menarik. Iya, berarti cantik, tinggi, ya kan? Menarik. Laki-laki itu juga sama, ya kan?
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak. Pak, Insya Allah tidak, Pak. Udah paham? insya Allah Pak. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Nah, ini tugas pembelajaran untuk minggu selanjutnya ya kan, atau pertemuan yang ke-7, yaitu apa? Pertama tentang tolong cari materi tentang penempatan kerja. Nah, jadi bahan materi untuk minggu depan tentang penempatan tenaga kerja, ya kan? Kedua apa? Coba siapa yang membaca bisa? Dayan Pak. Iya. Oke. Yang apa saja yang perlu diperhatikan di dalam keputusan penempatan tenaga kerja? Yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam penempatan karyawan? Selanjutnya, apa fungsi dari penempatan karyawan baru? Lalu, apa saja faktor yang diperhatikan dalam penempatan tenaga kerja bagi karyawan? Oke, itu tugas untuk minggu depan. Depan. Udah paham tugasnya kan? Paham, Insya Pak? Allah, Pak. Oke, berarti mudah-mudahan minggu depan kita bisa melaksanakan perkuliahan daring lagi dengan efektif dan efektif mungkin, ya kan? Nah, ini tugas minggu depan. Saya pengen tanya nih sebenarnya. Oke, di mana perkuliahan kita tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang seleksi tadi? Silakan. Siapa? Dayanti, Pak. Oke. Kesimpulan seleksi yang dapat saya simpulkan yaitu ada pengertian seleksi untuk usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifiten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan seleksi. Selanjutnya ada tahapan proses seleksi yaitu ada 7 bagian. Ada wawancara pendahuluan. Selanjutnya ada tipe tes. Tipe tes di sini ada 5 bagian. Selanjutnya ada tipe wawancara. Tipe terbagi menjadi 5 bagian. Selanjutnya yaitu pengecekan referensi. Di sini pengecekan referensi terbagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya ada tes fisik. Udah, Pak. Segitu saja. Oke, terima kasih atas kesimpulannya Saudara Dayanti. Oke, jelas ya kan di dalam seleksi tadi disimpulkan seleksi itu mendapatkan seseorang karyawan atau beberapa karyawan yang efektif ya kan sesuai dengan keinginan suatu perusahaan ataupun organisasi, ya kan? Nah, itu yang jelas. Ya kan? Oke, nah, untuk perkuliahan kita hari ini cukup ya kan? Pertemuan kita sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.